Hai, kembali lagi bersama saya Laksono Hariwiwoho. Kali ini saya akan membahas teknik web scraping. Apa itu web scraping? Web scraping adalah sebuah teknik untuk mengekstraksi atau memecah data dari halaman web. Kemudian data itu diambil sebagian kecil atau bahkan semua data dalam laman web itu diambil. Web scraping ini dapat dilakukan terutama untuk ekstraksi data dalam jumlah sangat-sangat besar. Kalau dari satu halaman saja, rasanya tidak perlu web scraping. Tetapi kalau membutuhkan ekstraksi data, menarik data dari halaman web beratus-ratus halaman atau bahkan ribuan halaman, rasanya tidak bisa kita menggunakan cara copy paste, kemudian dimasukkan ke Excel atau aplikasi olah data yang lain. Oleh karena itu, Anda perlu menggunakan tools atau aplikasi untuk mendownload data dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Nah, apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan web scraping? Yang paling mudah, paling gampang ditemukan adalah dengan menggunakan aplikasi spreadsheet semacam Google Spreadsheet ataupun Microsoft Excel. Tetapi aplikasi ini sebenarnya bukan ditujukan untuk scraping. Jadi kemampuannya terbatas. Tidak semua bagian dalam web bisa diekstrak oleh aplikasi-aplikasi ini. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang umumnya gratis tetapi dengan sejumlah keterbatasan pula atau sifatnya freemium. Bisa misalnya dengan menggunakan ParsHub. Sekali lagi, aplikasi ini biasanya berbayar sehingga untuk menjalankan aplikasi ini, jika menggunakan versi gratis, maka kemampuannya terbatas. Misalnya, hanya bisa mengambil sekian baris data. Selain menggunakan aplikasi, Anda juga dapat menggunakan add-ons atau extension pada web browser. Contohnya, data miner atau web scraper. Atau jika Anda paham dengan bahasa pemrograman yang bisa berrelasi dengan aplikasi-aplikasi berbasis internet, maka bisa digunakan untuk web scraping. Contohnya Python, R, PHP, dan lain-lain. Nah, bahasa pemrograman ini biasanya kekuatannya jauh lebih bagus dibanding aplikasi yang lain. Karena kita bisa memodifikasinya khusus hanya untuk scraping, tidak untuk aplikasi lainnya. Nah, saat ini saya akan menunjukkan cara bagaimana melakukan web scraping dengan add-ons untuk web browser. Nama add-ons-nya adalah Web Scraper. Anda bisa mendownload add-ons ini dari webscraper.io. Bisa digunakan untuk Firefox ataupun Chrome ataupun browser lainnya. Nah, dalam contoh ini, saya akan menggunakan sebuah website. Anda juga bisa melakukannya. Silakan buka website ini. Inilah website target web scraping. Anda perhatikan, website ini memuat berbagai konten. Contohnya adalah artikel-artikel berisi hoax. Ada 3 kolom. Ya, masing-masing kolom memuat judul dan link atau hyperlink ke artikel-artikel sampai halaman berikutnya, dan halaman berikutnya. Ada 36 halaman. Nah, saya akan mencoba menarik data hanya judul dari masing-masing artikel ini. Maka saya akan menggunakan web scraper untuk menarik data dari laman ini. Saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara tarik data dari satu halaman ini saja. Kemudian, saya akan gunakan teknik untuk menarik data dari satu halaman ini untuk menarik data dari halaman-halaman selanjutnya. Langkah pertama adalah setelah kita membuka website ini, kita aktifkan web scraper, klik pada icon di sini.
Di sini akan muncul web scraper dapat dibuka melalui developer tools dengan cara pencet F12. Oke, berarti saya pencet F12 atau Ctrl Shift I. Inilah yang terjadi ketika saya membuka developer tools untuk web browser Firefox. Di sini Anda bisa mengklik tanda panah pada bagian kanan web browser, kemudian pilih web scraper. Perhatikan, di sini Anda diminta untuk memindah jendela developer tools di sebelah kanan ini ke bagian bawah web browser. Caranya, klik titik 3 di panel ini, kemudian pilih Dock to Bottom. Sekarang, tab web scraper sudah bisa digunakan. Yang pertama harus dilakukan adalah Anda harus membuat sitemap atau semacam project. Saya klik Create New Sitemap. Saya pilih Create Sitemap. Di sini Anda diminta mengetikkan sitemap name-nya atau namanya. Misalnya, hoax_COVID. Tidak boleh ada spasi. Kemudian, start URL-nya adalah alamat ini. Saya akan kopikan, kemudian saya paste ke dalam kolom isian ini. Klik Create Sitemap. Nah, berikutnya Anda diminta untuk memilih selektor atau memilih bagian mana yang akan ditarik datanya. Klik tombol Add New Selector. Kemudian, berilah nama untuk selektor ini, misal judul artikel. Sekali lagi, tidak boleh ada spasi. Kemudian, Anda diminta untuk memilih jenis data yang akan ditarik. Apakah teks, atau link, atau pop-up link, dan sebagainya. Karena saya hanya membutuhkan teks, judul artikel, saya cukup menggunakan teks. Karena yang akan saya pilih adalah banyak kontennya, 1, 2, 3, dan seterusnya, banyak judulnya, maka saya harus pilih multiple. Selanjutnya saya klik select, lalu pilihlah artikel mana atau bagian mana yang hendak ditarik datanya. Perhatikan, ketika mau saya arahkan di sini, maka bagian yang akan dipilih akan berwarna hijau. Saya klik di sini. Kemudian, karena ada banyak bagian, saya harus centang juga ini. Enable different type element selection. Lalu saya klik lagi bagian lain yang hendak saya tarik. Ini. Maka, kalau Anda scroll bagian lain, akan terlihat bagian yang sama-sama berwarna merah. Artinya, dia terpilih untuk ditarik datanya. Pastikan datanya sudah terpenuhi semua, bagian yang hendak ditarik semuanya sudah terpilih. Dan bagian yang tidak perlu ditarik tidak terpilih. Setelah itu, klik Done Selecting. Maka akan muncul tipe data seperti ini. Ini adalah tagging HTML berikut kelasnya. Nama-nama kelasnya. Kalau Anda tidak paham, boleh dilewati. Sekarang tinggal Anda pastikan apakah data yang Anda pilih tadi sudah bisa ditarik. Caranya dengan klik Data Preview. Perhatikan di sini sudah ada daftar judul artikel yang nantinya sudah bisa Anda tarik dan dikemas dalam bentuk data. Silakan Anda tutup. Lalu Anda simpan selektor tadi dengan cara klik Save Selector. Sudah selesai untuk membuat project atau sitemap hanya untuk satu halaman ini saja. Selanjutnya adalah Anda melakukan scraping atas bagian-bagian yang Anda pilih tadi. Caranya, klik di bagian sitemap ini, kemudian pilih Scrap. Lanjutkan dengan Start Scraping. Web scraper akan membuka jendela baru untuk di-scrap datanya. Dan sudah selesai, sekarang saya tinggal download data yang sudah berhasil di-scrap. Klik lagi sitemap,
dan ekspor data as CSV. Kebetulan tidak ada ekspor data to Excel. Tidak masalah. Silahkan klik, lalu pilih Download Now. Nah, datanya bisa Anda buka dalam Excel. Inilah datanya. Data yang sudah Anda tarik tadi sudah dibentuk dalam bentuk tabel. Perhatikan, sudah ada judul artikel berisi 13 baris. Anda bisa cek ulang apakah semua artikel sudah masuk dalam daftar ini. Nah, itu tadi bagaimana cara kita menarik data menggunakan web scraper hanya untuk satu halaman saja. Selanjutnya, saya akan tunjukkan bagaimana cara menarik data dari website yang sama tetapi dengan 2, 3, atau bahkan puluhan halaman sekaligus. Saya akan tutup jendela Excel ini. Kita kembali lagi ke jendela web browser di mana menampilkan website yang akan kita tarik datanya. Perhatikan, karena kita akan mendownload banyak halaman, maka Anda harus memperhatikan karakter setiap halaman dari website yang ingin Anda tarik datanya. Jika Anda buka halaman ini, maka di bagian bawah akan terlihat paginasi, halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Ketika mau saya arahkan ke halaman 1, ke angka 1, maka status bar di sebelah kiri bawah itu menunjukkan alamat URL COVID-19 Hoaxbuster, tanda tanya page sama dengan 1. Tetapi ketika saya geser mouse ke angka 2, halaman 2, maka URL-nya atau tautan yang akan dibuka nanti mengarah kepada page sama dengan 2. Demikian seterusnya sampai page ke-36 atau yang terakhir. Nah, URL pada status bar inilah yang harus Anda perhatikan. Maka di web scraper kita akan memodifikasi sitemap yang akan kita gunakan. Tadi kita sudah menggunakan sitemap untuk satu halaman, sekarang kita akan mengubahnya untuk banyak halaman. Klik pada sitemap ini, kemudian pilih edit metadata. Nah, pada start URL Anda tinggal memodifikasinya menjadi seperti alamat sebelumnya, tinggal ditambahkan tanda tanya page sama dengan, kalau kita mau banyak halaman, kita harus pakai tanda kurung siku. Di tengah-tengah kurung siku ini, kita tambahkan page 1 sampai halaman yang Anda inginkan. Boleh 36, boleh 10, boleh apapun. Contohnya, saya akan menggunakan sampai page ke-10 atau halaman ke-10. Kurung siku di sini memiliki arti bahwa nantinya web scraper akan menandai bahwa angka 1 sampai 10 itu berarti ketika saya nanti scraping, web scraper akan otomatis membuka halaman 1, ditarik datanya, halaman kedua dibuka, tarik lagi datanya, dan seterusnya sampai halaman yang kita inginkan. Kita tinggal save sitemap, klik tombolnya, lalu kita ulang lagi proses scraping. Klik sitemap, klik scrap. Klik start scraping. Dan tunggu beberapa saat sampai web scraper membuka semua halaman dan menarik isinya. Perhatikan, web scraper akan membuka satu persatu mulai dari halaman terakhir dulu, halaman ke-10, maju lagi ke halaman 9, maju ke 8, dan sampai halaman terakhir halaman 1. Sudah selesai? Nah, sekarang kita tinggal download datanya, klik export data as CSV, lalu download. Nah, inilah datanya. Kalau tadi hanya ada 13 baris, maka sekarang sudah ada 130 baris, 10 kali lipat atau 10 halaman dikalikan dengan 13 item. Nah, mudah bukan?